itu ada ini Pak, adsense kita ke ban nggak adsense-nya gitu maksudnya. Ya. Oke, dari saya dulu nih. Ya silakan. Mungkin itu tuh 5 channel ya. 5 channel itu di ini ya, di satu email atau enggak ya? Katakanlah kalau ini beda beda Beda, beda email email ya. ya. Tapi satu adsense ya. Ya satu adsense. Jadi gini, itu tadi kenapa Kang Lupi nyaranin jangan satu channel itu apa namanya banyak channel tapi satu adsense. Tapi kalau bisa satu channel satu adsense. Ya kalau udah terlanjur seperti itu ya memang akan ada pengaruhnya. Karena dalam aturan YouTube sebenarnya ini ya aturannya itu satu orang itu hanya boleh menggunakan satu adsense, terus hanya boleh menggunakan YouTube ini yang nggak pelanggaran. Kalau satu misalnya nih pelanggaran, dia sebenarnya nggak boleh buat channel YouTube lagi. Itu aturan dari YouTube sebenarnya gitu. Tetapi makanya ketika kita misalnya pelanggaran di satu channel YouTube ini, kalau kita ingin menjadi YouTuber lagi, usahakan jangan data yang sama. Itu pasti akan kena banned lagi. Karena setiap orang yang udah melanggar sampai banned satu channel YouTube, dia nggak boleh lagi sebenarnya buat. Kecuali dia mengajukan permohonan melalui YouTube. Tetapi kalau seperti ini, itu kan YouTube-nya itu tergantung dulu. Kalau misalnya YouTube-nya itu banned-nya nggak kesalahan yang fatal, itu biasanya adsense-nya masih aman. Tetapi kalau misalnya adsense-nya yang udah kena, itu semua channel nggak bisa lagi dimonetisasi gitu. Karena itu saling berhubungan sih. Itu aku pengalaman sih. Oke, makasih Kak Ismail. Aku izin jawab ya. Pengalaman ya. Berarti Kak Ismail suka cara-cara curang ya. Jadi aku sedikit cerita aja. Ya jujur aja nih, aku dari dulu ada 6 channel yang udah kena gitu. Oke, siap, Makanya siap. akhirnya aku fokus satu yang betul-betul. Oke, jadi aku jawab ya. Sebenarnya untuk masalah kebijakan pedoman ya, sumpah. Jadi dari dulu aku tuh belum pernah untuk ngalamin masalah itu ya. Jadi aku nggak tahu kenapa mungkin aku hoki kali ya. Jadi aku kagak pernah aneh di YouTube. Tapi terkait invalid link, aku pernah cerita nggak sih ke teman-teman waktu zamannya VPN? Waktu zamannya lagi naik banget VPN nih tahun 2021 ya. Ya, yang ini loh, yang kasus Karunisa, Kak Ismail. Oh iya. Ya itu kan rame tuh. Nah jadinya terus ada nih dari tim aku itu nge-share kayak ini loh. Jadi kan orang-orang tuh di grup VPN tuh. Jadi tim aku masuk ke grup VPN terus dia bilang, teman-teman ngapain sih pada pakai VPN? Ini loh channel aku berhasil nih. Channel aku berhasil dan ini beneran bisa monetisasi loh kita tanpa VPN dan kita murni. Akhirnya yang pakai VPN ke-trigger dan kesel nih. Wah nih channel nyari masalah nih. Akhirnya sama grup VPN diserang rame-rame channel saya gitu. Jadi channel tim saya diserang. Akhirnya yang diserang itu bukan channelnya teman-teman. Jadi channelnya itu ditonton sama audiens luar dan ketahuannya tuh disebutnya namanya invalid link. Itu yang paling fatal banget di YouTube. Jadi kalau kita kena pedoman, setahu saya ya, tapi saya belum pernah, tapi setahu saya itu masih aman, yang di-ban channel doang kayaknya. Tapi kalau udah kena invalid link yang di-ban itu bukan channel tapi AdSense. Jadi kita tautin 5 channel di satu AdSense, 5-5-nya ke-banned. Gitu. Itu invalid link namanya. Jadi usahakan teman-teman hati-hati ya. Makanya saya sih selalu ngerarang banget kita tuh nge-share channel kita gitu. Karena nanti ada orang yang kayak gitu. Bahkan di YouTube tuh bisa kayak gitu. Apalagi kalau di website ya. Kalau website kita itu udah di AdSense, mungkin itu masalahnya paham banget tuh. Bisa ada orang-orang yang suka ngebom tuh. Nah, tapi untuk masalah YouTube tuh kayak gitu. Pokoknya hati-hati. Jangan pernah nge-share channel kita. Ya, kalau invalid link udah pasti di-banned. Dan teman-teman pasti sering banget nemu jasa kayak ini loh, AdSense-nya bisa dibenerin loh. Ini AdSense-nya kalau teman-teman di-ban kan error tulisannya tuh. Itu bisa dibenerin loh. Sini bayar ke saya tuh banyak banget kayak gitu. Dan yang gitu sampai Mas Ruben, community manager kami itu sampai ngomong, itu kalau udah kayak gitu tuh udah nggak bisa dibenerin sama sekali gitu. Itu udah nggak bisa dibenerin sama sekali dan itu udah nggak bisa ditolong. Jadi teman-teman hati-hati gitu. Karena banyak banget orang yang kayak gitu terus dia bilang kayak, saya punya orang Google loh bisa benerin itu, hati-hati banget karena banyak banget penipuan di Facebook. Jadi seperti itu. Jadi kalau jawaban aku sih kayak gitu ya, Kak. Ya mungkin aku tambahin sedikit ya, kayak yang dibilang Kang Lutfi tadi ya, bisa ini ada aturannya gitu. Jadi kalau misalnya dia gini, kalau dibilang aman nggak ya adsense-nya, jadi tergantung aturan banned-nya juga gitu. Jadi banned-nya itu ada macam-macam kesalahannya gitu, dari pedoman komunitasnya itu apa aja. Kayak misalnya pedoman komunitas itu kalau sempat dilaporkan dari yang take down pemilik video itu bisa jadi sampai adsense-nya juga kena gitu. Jadi tergantung si YouTube-nya dan nggak ada ilmu pasti memang. Tapi aku udah pernah beberapa kali YouTube aku itu kena banned, terus itu aku buat lagi dengan data yang sama, terus buat AdSense lagi dan AdSense ku langsung aja dimatiin gitu karena masih terhubung gitu.
Tapi selama memang aturannya yang nggak sampai ke AdSense ya bisa juga aman. Jadi nggak ada ilmu apakah ini kena channel ini kena nanti akan aman terus kena terus tapi selama AdSense nggak kena gitu nggak ada ilmu pastinya gitu. Bisa jadi nanti channel kedua ketiga kena baru dia ke AdSense gitu, kita nggak tahu gitu. Jadi ya saran aku selagi masih aman AdSense-nya main yang ori, ataupun kalau mau coba ternak kayak alur film yang lainnya, cobalah buat AdSense yang baru dengan email yang baru. Jangan lagi ke situ. Nggak tahu nanti setelah ke channel ketiga bisa jadi dia langsung ke AdSense. Nah, kalaupun kejadian AdSense-nya udah kena, jangan sampai buat akun baru dengan data yang sama. Mungkin kayak KTP istri atau KTP siapa gitu. Jangan nama kita lagi gitu. Itu sih pengalaman aku. Aku tuh dulu sampai 6 channel, nggak tahu kenapa ya. Setiap buat itu kok kena lagi. Aku lama-lama mikir, oh ternyata data kita yang lama itu aku baca memang selama kita udah pernah kena itu kita nggak bisa ini lagi buat channel baru, nggak boleh dengan data yang sama. Ternyata gitu. Sama aku tambahin sedikit Kak, jadi selain data yang sama handphonenya Kak. Handphone juga Iya, soalnya aku pernah nyoba kan. Waduh, ternyata walaupun data berbeda, handphone yang sama harus tetap nggak bisa. Jadinya harus nyoba pinjam handphone teman aja, teman-teman. Jadi coba pakai misalnya verifikasi dua langkah nih, verifikasi KTP nih, verifikasi story channel kan ada tuh. Saran kedua itu pinjam HP teman-teman, HP teman kalian aja gitu. Kalau misalnya itu nggak bisa, jadi itu banyak juga kasus seperti itu. Mungkin itu aja sih yang aku. Ya, kan biasanya itu kan masukin data nomor HP ya, itu pun jangan sampai yang udah pernah juga. Iya, benar banget. Kalau ini nomor rekening gimana? Kan dulu keterangan asli yang pertama udah di ban ya, udah hangus. Daftar lagi terus verifikasi pakai nomor rekening masih yang lama bisa nggak itu? Kalau secara aturan nggak bisa, tetapi kadang mungkin bisa jadi nggak terdeteksi ya, nggak tahu juga gitu. Tapi karena itu masih namanya juga masih ada nama kita kan, biasanya itu sih bisa jadi akan bermasalah ya. Tapi bisa jadi lolos nggak tahu juga gitu. Tapi itu biasanya kan namanya masih terkait tuh. Nama rekening kita berarti yang kemarin masih pakai ini. Secara logika sih sebenarnya itu nggak boleh karena akan ketahuan. Tapi ya mungkin bisa jadi ada yang lolos, kita nggak tahu juga. Katakan lagi nih, yang tadi ini pakai Mandiri, daftar baru lagi pakai katakanlah BRI gitu, lolos nggak gitu? Tergantung ya, itu tuh di data itu ada yang menjelaskan sama kayak KTP atau apa nggak gitu. Kalau masih terlacak bisa jadi sih ketahuan gitu kan. Intinya tahu nggak tahu aja sih dia, selama nggak tahu ya aman gitu. Oh iya. Aku nggak tahu juga sistem robotnya gimana kalau udah sampai beda rekening tapi nama sama itu nggak tahu juga sih. Mungkin kalau jawaban aku sama Kak Ismail sama ya, karena kami udah kagak pernah sampai sejahat itu ya, sampai nggak pernah ngakalin itu sampai segitunya gitu. Iya. Mungkin tapi saran aku ya lebih ke cari amannya pakai rekening orang lain juga. Benar-benar. Kena di. Tapi mungkin kalau untuk pertanyaan itu boleh banget sih ditanyain di forum komunitas ya, mungkin bisa ditanya, bisa dijawab oleh Mas Arif yang kemarin tuh. Mas Arif tuh lebih paham tuh untuk masalah keamanan gitu. Jadi mungkin bisa ditanya. Karena aku sendiri udah ngalamin sakitnya itu, udah mau gajian gitu, tiba-tiba aslinya itu luar biasa itu, kayak nggak bisa tidur gitu. Enggak, ini pengalaman saya. Jadi gini ya Pak. Jadi video saya itu udah tayang 3 tahun. Ini tahun ketiga katakanlah itu lalu dapat ini, tahu dapat teguran komunitas itu sih. Sial di situ. Itu teguran komunitas ya, bukan teguran apa gitu ya dari orang lain. Komunitas. Iya. Ya biasanya itu sih di dalam emailnya dijelasin itu apakah pengaruh ke channel atau enggak. Itu kalau misalnya cuman biasanya itu ada tuh ini seberapa nanti tegurannya berapa juga ada dijelasin, sampai kalau misalnya dia bilang udah fatal kali baru tuh nanti biasanya mau juga kena ke AdSense-nya gitu. Tapi kalau cuman yang bisa ditolerirnya biasanya akunnya aja sih. Gitu. Oke, terima kasih Mas Ismail sama Mas Ahmad Lutfi. Oke, siap. Oke, makasih Kak Yitno. Oh ya, tadi Kak Vita juga nanya nih, kalau HP udah beda masih serumah alamat sama gimana Mas? Kalau misalnya data udah beda, alamat rumahnya itu sama, contoh. Tapi yang data yang kita sampaikan itu kayak data adik kita atau data istri kita, itu bisa tahu. Aku pernah nyoba kayak gitu. Jadi aku kan aku punya adik, harus dimanfaatkan datanya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kayak gitu sih kalau dari aku pribadi ya. Jadi itu masih bisa gitu. Mungkin teman-teman, jadi sebenarnya aku mau spill sedikit ya. Jadi kan sebenarnya kan di materi webinar kemarin itu kan materinya banyak,
tapi pertanyaannya banyak banget kan sehingga nggak keburu gitu. Jadinya untuk materi ini sih aku sengaja bikin materi itu nggak usah terlalu banyak, yang penting prakteknya aja, terus lebih banyak ke Q&A gitu, karena kemarin yang Q&A itu benar-benar nggak keburu banget dan teman-teman tuh banyak banget yang menanya dan nggak kejawab gitu, makanya aku bikin ini lama. Nah buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh banget nih langsung diajukan gitu teman-teman, dan aku kembalikan lagi ya ke Mbak Alifa. Ya, Kak Lutfi dan Kak Ismail, terima kasih atas penjelasannya. Juga bagi teman-teman, mungkin nggak hanya sekedar pertanyaan, kalau teman-teman ada yang mau sharing mungkin atau bercerita tentang apapun, boleh juga di-sharing di sini. Kira-kira apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan? Oh, Kak Wiwin ada ini. Silahkan Kak, boleh langsung. Iya, ini suaranya jelas nggak ya, Jelas Mas? Kak, jelas. Oh iya, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Ini saya izin bertanya untuk Mas Lutfi sama Mas Ismail. Mungkin udah sering dijawab juga sih, sama mungkin teman-teman yang lain juga udah pada tahu gitu. Tapi jujur saya belum terlalu yang paham atau ngeh banget tentang konten berulang. Jadi saya minta tolong untuk lebih dijelasin lagi, Mas, untuk konten berulang itu yang kayak gimana sampai bisa membuat sebuah channel itu dismount. Terus yang kedua, gimana sih siasatnya biar eh, kontennya kita itu tidak kedetek sebagai konten berulang. Itu aja sih. Iya, terima kasih. Langsung ya. Iya, Oke. boleh. Mengenai konten berulang, ini sama halnya dengan tadi, nggak ada ilmu pasti, nggak ada ilmu hitam di atas putih yang harus begini, harus begitu. Tetapi mungkin saya berikan sedikit pengalaman tentang konten berulang. Konten berulang ini sebenarnya intinya itu yang paling cepat langsung konten berulang itu biasanya dia dari re-upload suatu video. Misalnya kita re-upload video orang lain secara full nggak ada di edit, itu biasanya langsung aja tuh kena konten berulang. Walaupun sebulan 2 bulan kemudian biasanya juga nunggu viewsnya itu rame, itu baru biasanya kena konten berulang karena baru kedeteksi. Terus yang kedua sama kayak cerita burung tadi, konten berulang itu ya. Jadi ternyata misalnya nih kita punya keseharian punya burung kayak ya yang diceritakan tadi. Nah burungnya ini kita ambil videonya, tapi burungnya itu aja gitu. Paling kita cuma ganti angle-nya dan suaranya kan dia gitu-gitu aja, nggak tahu kita dia itu ngomong apa, cuman paling bunyinya sama dan itu terus dan akhirnya setelah beberapa banyak videonya baru kejadian dia kena konten berulang. Nah jadi gitu, ternyata nggak pun kita nge-upload video orang lain, ternyata dengan kita ngambil sendiri pun itu bisa konten berulang karena angle-nya sama, isi di dalam video itu sama, ternyata bisa kedeteksi konten berulang juga gitu. Ya, jadi solusinya ya kalaupun misalnya kita nggak nampak wajah, pengen juga yang seperti itu, ya usahakan pertama selain angle-nya beda, yang di dalamnya juga kita bisa tambahin apa yang beda, jangan sampai sama karena jadi kayak ceritanya itu sama ya, beda halnya kayak misalnya kita nge-reaction, nanti ini nge-reactionnya beda lagi, reaction kalau ini memang betul-betul video itu yang diulang-ulang terus, nah itu bisa jadi konten berulang. Tetapi kalau misalnya kita ganti-ganti, misalnya yang tadi kayak ada yang di awal diganti pakai orang atau apa, walaupun potensinya masih itu juga sih kalau diseling-selingi, kayaknya dari pengalaman itu sih aman. Karena memang kalau dibilang ilmu pastinya ini gini bisa, itu nggak ada gitu. Konten berulang itu nggak ada yang ketentuan umumnya gitu. Ya. Ya. Oke, mungkin aku nambahin sedikit. Mungkin untuk informasi terkait konten berulang itu sebenarnya udah dibahas. Yang lebih pakar itu adalah Mas Arif, karena Mas Arif itu lebih ke masalah kebijakan YouTube ya, itu ada di webinar kedua, mungkin bisa ditonton lagi ya terkait webinar kedua, karena Mas Arif presentasiin tentang konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Nah itu ada dua tipe yang berbeda nanti untuk masalah monetisasinya. Nanti mungkin Mbak Win bisa lagi nonton di webinar yang kedua. Kalau dari aku itu aja. Oh iya, oke. Terima kasih ya Mas ya. Oke, siap. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Wiwin dan juga jawabannya Mas Lutfi dan Mas Ismail. Nah, sebelum kita menutup acara hari ini, kita buka 2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Di sini sudah ada Kak Musin Alwi sudah bertanya di kolom chat. Saya izin baca pertanyaannya ya Kak. Di sini Kak Alwi bertanya, apakah ada tips dan trik mengenai channel dengan niche motivasi dengan target luar negeri seperti channel pria 1%? Mungkin boleh dijawab dulu dari Kak Lutfi atau Kak Ismail, silakan. Oke, boleh saya jawab ya.
Oke, saya baca dulu. Maaf izin bertanya, apakah ada tips dan trik mengenai channel dengan niche motivasi dengan target luar negeri? Oke, memang target luar negeri itu cuannya besar ya karena CPM-nya tinggi. Tapi memang sampai saat ini sih saya sendiri belum pernah buat untuk luar negeri karena memang kemampuan bahasa Inggris saya belum ini, dan saya juga kemarin baru belajar bahasa Inggris, jadi belum pernah coba buat. Karena kenapa? Kalau misalnya kita ingin konten luar negeri itu sebisa mungkin kita ngerti bahasa Inggris. Kenapa ya? Kita pengen tahu juga hobinya orang sana itu gimana, cara bahasanya gimana, supaya lebih ini ya, lebih menjiwai dan masuk dengan mereka gitu sih. Terus kalau dibilang seperti channel pria 1% ini, sebenarnya konten luar negeri itu bisa aja sih kita inspirasinya dari yang Indonesia 1% ini, bisa banget kita plug, kita tiru. Cuman ya bedanya materinya tentang yang disukai orang Inggris itu gimana sih, apa sih pembahasannya. Terus judulnya wajib banget pakai bahasa Inggris, terus deskripsinya supaya memang penontonnya dari sana. Dan usahakan banget kalau kita buat channel luar negeri, pengalaman aku yang aku tahu, jangan kita share ke penonton Indonesia, itu akan minatnya nanti jadinya kacau gitu. Jadi malah nanti banyak juga dari yang Indonesia, jadi kurang optimal. Nah jadi gitu ya kalau menurutku. Kalau misalnya kita mau inspirasi dari Indonesia, nggak apa-apa banget model misalnya pengeditannya atau apa, tapi materi usahakan yang dari Inggrisnya supaya mereka mau menonton sih, kalau aku sih gitu. Oke, mungkin kalau aku sedikit aja ya, udah bener yang disampaikan oleh Kak Ismail. Gue nambahin sedikit aja untuk konten motivasi. Teman-teman gini, sebenarnya sih kalau nanya ya, kira-kira ada tips dan trik gak sih terkait konten motivasi? Nah ini sama aja kayak misalnya teman-teman nanya nih, ada tips dan trik gak sih terkait konten bercocok tanam misalnya. Nah kita kan sebenarnya nggak pernah nih ada di situ nih, nggak pernah terjun, jadi kita cuma bisa membayangkan aja. Tapi kalau untuk motivasi, kebetulan aku pernah juga ya. Nah untuk konten luar negeri kebetulan aku pernah. Teman-teman cara mainnya adalah yang aku sering bilang benchmarking. Nah untuk masalah konten luar negeri, kita mau ditonton di negara mana nih? Pertanyaan aku, mau nonton di negara mana? Jerman kah? Prancis kah? Inggris kah atau mana? Kalau konten game aku nih, yang aku pernah tuh ada channel game tuh, game luar negeri juga. Audiens aku dari mana? Dari Jerman rata-rata. Kenapa? Karena takut audiens aku tuh Jerman. Jadi aku bikin video yang sesuai dengan kemauan orang Jerman. Di Perancis juga kayak gitu, teman-teman. Setiap negara tuh kesukaan tuh beda-beda. Tapi buat teman-teman yang nggak tahu, yang bingung kira-kira bagusnya gimana ya, coba benchmarking sebuah channel, tapi kalau bisa channelnya itu dari Amerika, karena biasanya yang dari Amerika itu diterima hampir di semua negara, teman-teman. Nah kalau aku pribadi, carilah sebuah channel yang dibuat di Amerika gitu. Misalnya channelnya kayak Ismail nih, namanya Dapur Kreator Amerika misalnya. Nah jadi aku lihat nih cara bikinnya gimana sih. Kak Ismail tuh bikin sebuah channel motivasi, Dapur Kreator Amerika. Jadi aku tonton nih, oh ternyata kalau di Indonesia kan motivasinya yang sedih-sedih tuh, yang awalnya gagal, terus dia akhirnya berhasil tuh menyentuh emosi gitu, lebih masuk ke identity yang kayak membekas gitu kepada penonton. Nah tapi kalau di luar negeri tuh mereka nggak gitu, mereka tuh lebih ngeliat peluang. Nah cara mainnya beda nanti. Nah jadi kalau saran aku, kalau yang motif dan trik ya coba benchmarking konten luar negeri, tapi ingetin cara mainnya dia di videonya gitu kalau aku pribadi. Mungkin aku balikin ke Alifah ya untuk pertanyaan terakhir, silakan Kak. Baik, Kak Lutfi dan Kak Ismail, terima kasih atas penjelasannya ya, Kak. Di sini ada 2 pertanyaan terakhir lagi nih, Kak, dari Kak Aljamil Ode, tapi mohon maaf katanya belum bisa open mic-nya. Nah, di sini Kak Aljamil Ode bertanya untuk skor Fit IQ sama TapBuddy, misal upload video lain, skor TapBuddy-nya udah 100, tapi kalau lihat di Fit IQ 60 sampai dengan 80, apakah itu akan ngaruh ke video kita dan kenapa skornya bisa beda? Oke, ya. Oke, ini mengenai ini ya. Ini kan Fit IQ dan TapBuddy ya. Ini tuh kan memang di luar YouTube ya. Mereka ini kayak kontribusi aja gitu untuk bisa mengetahui skor YouTube. Dan memang di lain sisi mereka itu tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya kalau mau pakai duanya juga bagus, tapi setidaknya mereka itu udah mewakili apa yang dibuat dari YouTube itu. Kalaupun nilainya beda tentu karena bukan perusahaan yang sama. Jadi mungkin aja cara algoritmanya mereka berbeda. Tapi setidaknya kita udah punya alat dan patokan supaya daripada kita nggak punya data sama sekali. Tentu mereka lebih ahli dalam mencari nilai yang baik gitu. Tapi kalau kenapa bisa skornya beda, yaitu tadi, karena memang mereka dua perusahaan yang berbeda, nggak mungkin mereka memiliki cara yang sama, tentu akan menjadi hak cipta. Kalau aku sih gitu.
Oke, aku namain sedikit. Bener banget apa yang disampaikan Kak Ismail terkait masalah statistik ya dan algoritmanya. Ibaratnya gini teman-teman, kalau teman-teman ikut lihat pemilu nih, pemilu presiden, lihat gak sih survei A sama survei B pasti beda Ya. gitu, walaupun sama cara mainnya.